Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas video pelajaran mata kuliah pendidikan IPS kelas rendah dengan judul materi mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada masyarakat masa kini. Sebelum melanjut kepada materinya, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dulu. Nama saya adalah Arya Bayu dengan NIM 4886206048. Alamat pensawan dari kelas 2B, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan dengan dosen pengampu mata kuliah dari Rizky Ananda MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materinya. Yang pertama adalah mendeskripsikan peradaban bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu. Agama Hindu-Buddha berasal dari India. Agama Hindu-Buddha dapat menyebar di Indonesia karena dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Dalam agama Hindu dikenal sistem kasta. Sistem kasta ini adalah perbedaan tingkatan status sosial pada masyarakat Hindu. Berikut adalah 5 tingkatan kasta. Yang pertama adalah Brahmana. Tingkatannya adalah pendeta dan tokoh agama. Yang kedua adalah ksatria. Tingkatan kastanya adalah raja, bangsawan, dan prajurit. Yang ketiga adalah waisya. Tingkatan kastanya adalah pengusaha, pedagang, dan petani. Yang keempat ada sudra. Tingkatan kastanya adalah pelayan, pembantu, dan pekerja kasar. Dan yang kelima adalah paria. Tingkatan kastanya adalah gelandangan, penjahat, atau orang buangan. Dan selanjutnya adalah agama Hindu-Buddha pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 400 Masehi atau abad keempat. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang didirikan oleh Kudungga dan raja terkenalnya Mulawarman. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Yupa Mulawarman yang berisi pengorbanan 20.000 ekor sapi untuk dewa. Dan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Peninggalan sejarahnya adalah berupa prasasti Ciaruteun yang berisi cetakan kaki Raja Purnawarman. Dan kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini adalah kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Berantas, Kediri, Jawa Timur, yang didirikan oleh Raja Kameswara dan raja terkenalnya adalah Jayabaya. Jayabaya menulis kitab ramalan Jangka Jayabaya yang berisi ramalan masa depan Indonesia. Kerajaan Kediri berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Dan kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu yang terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok dan raja terkenalnya adalah Kartanegara. Raka Kartanegara melakukan ekspedisi Pelayamu untuk menguasai Semenanjung Malaya. Dan selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu yang terbesar dan terletak di delta Sungai Berantas, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raja Wijaya untuk mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk, yang didampingi Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah pelapa untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit adalah berupa kitab Negara Kertagama, karangan MPU Prapanca yang berisi istilah Pancasila, dan kitab Sutasoma karangan MPU Tantular yang berisi istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Majapahit runtuh karena perang saudara dan masuknya agama Islam. Dan materi selanjutnya adalah mendeskripsikan peradaban bangsa Indonesia pada masa Kerajaan Buddha. Agama Buddha berasal dari India dan
diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, dan agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Kerajaan Buddha yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kalingga atau Haling. Adalah kerajaan Buddha yang terletak di sekitar Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima yang adil dan bijaksana. Dan kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Adalah kerajaan Buddha yang terbesar dan bercorak maritim. Kerajaan Sriwijaya terletak di Jambi hingga Palembang, Sumatera Selatan, yang didirikan oleh Dapuntahiang dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Bula Putradewa. Kerajaan Sriwijaya runtuh karena serangan Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Choladewa, India. Peninggalan sejarah yang terkenal adalah Candi Muara Takus di Riau. Dan kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Buddha, adalah kerajaan Buddha yang diperintah oleh dinasti Sailendra di sekitar Yogyakarta. Peninggalan yang terbesar adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan selesai dibangun pada masa Raja Samaratungga. Dan materi selanjutnya adalah mendeskripsikan peradaban bangsa Indonesia pada masa kerajaan Islam. Agama Islam berasal dari Arab dan masuk ke Indonesia pada abad ke-11 dan dibawa oleh para pedagang dan ulama. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali. Berikut adalah beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama terletak di utara Perlak, Lok Seumawe, Aceh, pantai timur Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Dan kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang terletak di Kutaraja, Banda Aceh, yang didirikan oleh Sultan Ibrahim dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, dan peninggalan yang terkenal adalah Masjid Raya Aceh. Dan kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa yang terletak di Demak, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Raden Patah dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui Wali Songo. Dan kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta, yang didirikan oleh Sutawijaya dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Pangeran Diponegoro merupakan adalah salah satu tokoh pahlawan dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran karena pengaruh penjajah Belanda. Dan kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang terletak di Banten dan merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Dan kerajaan yang keenam adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang didirikan oleh seorang Wali Songo yaitu Sultan Gunung Jati. Kerajaan Cirebon mengalami kemunduran karena politik divide et impera atau adu domba Belanda dengan membagi menjadi tiga yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Dan kerajaan yang ketujuh adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam yang terletak di sekitar Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate dan Tidore menjadi rebutan penjajah Eropa karena kaya akan rempah-rempah. Sultan Babulo merupakan raja Ternate yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Dan kerajaan terakhir atau yang ke-8 adalah Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan Islam yang merupakan gabungan Kerajaan Gowa
dan Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar yang didirikan oleh Sultan Alauddin. Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan memiliki pelaut-pelaut yang tangguh, terutama dari Bugis. Mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin dan mengalami kemunduran karena diadu domba dengan Arupalaka dari Bone. Baiklah, demikian materi dari tugas video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.